atau satu kebiasaan yang selalu ada di dalam kehidupan sebagai orang beriman adalah kebiasaan menyembah berhala. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah hal yang memang sungguh terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa lari atau lepas dari satu hal yang sungguh menantang kita. Kebiasaan untuk eh, ber, eh, berlaku dalam menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan, itu bisa selalu terjadi dalam kehidupan kita. Maka kalau kita eh, perhatikan baik-baik, sebetulnya itu bukanlah kita yang memulai, tapi jauh sebelumnya itu bangsa Israel itu sudah melakukannya di hadirat Tuhan. Maka di sini saya memberi judul menyembah berhala, dan belas kasih dari Tuhan itu tetap melimpah. Nah, apa yang menjadi pokok refleksi bagi kita? Saya memulai dengan mengatakan bahwa eh, kita semua coba untuk memandang sosok yang penting di dalam kehidupan kita, terutama di hari-hari ini, di dalam eh, cerita kitab Perjanjian Lama, adalah kisah tentang Musa. Musa itu sudah berbuat baik dengan memimpin umat Israel untuk keluar dari padang gurun, dari Mesir, lewati padang gurun yang cukup panjang. Dan di dalam perjalanan itu, Musa itu mendapat tantangan besar, karena sebagai seorang leader, dia mendapat eh, orang-orang Mesir yang selalu bersungut-sungut. Mereka yang selalu tidak puas dengan apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Padahal ya, kalau kita perhatikan baik, sayang sekali bahwa mereka tidak menyadari kasih dan kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Maka mereka lalu selalu bersungut-sungut di depan Tuhan. Mereka selalu berusaha untuk tidak setia kepada Tuhan. Maka terjadilah bahwa suatu saat Tuhan itu pergi ke atas puncak Gunung Sinai untuk bisa berbicara dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan di sana. Tapi sayang sekali ketika uh, Tuhan ketika Musa dan Yosua turun dari atas puncak Gunung Sinai, yang ada pada mereka adalah bahwa mereka mendengar ada suara dari bawah, di mana di kaki Gunung Sinai itu orang-orang itu berteriak seperti mereka sedang melakukan sebuah pesta atau sebuah kegiatan yang besar. Maka keduanya turun, dan apa yang mereka saksikan? Yang mereka saksikan adalah bahwa orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, ternyata mereka itu membuat sebuah patung lembu dari emas, kemudian menyembah dia dan mengatakan itu adalah Tuhan mereka. Tentu saja reaksi dari Musa ketika melihat hal itu sangat sangat marah pada orang-orang Israel. Kenapa? Karena ketika mereka pergi bersama Yosua ke atas puncak Gunung Sinai dan mengambil 10 perintah dalam 2 loh batu itu, ternyata di kaki gunung mereka dipimpin sementara oleh oleh Harun, ternyata mereka itu jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Itu sebabnya Musa sangat marah, dan dia menghancurkan 2 loh batu itu. Kemudian dia juga mengambil patung lembu emas itu, menghancurkannya, dia ulek-ulek, kemudian dia campurkan ke dalam air, dan dia menyuruh kepada mereka untuk meminumnya. Dan tentu ini benar-benar semarah yang begitu besar yang Musa tunjukkan kepada mereka. Tetapi cerita selanjutnya adalah bahwa Musa itu
tidak berhenti pada rasa marahnya itu, baik kepada orang Israel maupun kepada Harun sendiri yang dia tegur dengan sangat keras itu. Dia tidak berhenti di situ, tapi dia berusaha untuk mencari jalan bagaimana supaya orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala itu mereka bisa mereka bisa diselamatkan. Maka Musa lalu berusaha untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Dia lalu pergi kepada Tuhan dan dia meminta maaf tentu saja atas perbuatan orang-orang Israel di kaki Gunung Sinai. Kemudian dia bertanya kepada mereka, kepada Tuhan, apakah eh, nama saya itu dihapus dari kitab kehidupan? Lalu Tuhan mengatakan, sekali-kali tidak, saya tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan. Dan yang terjadi selanjutnya adalah bahwa justru ya Tuhan itu mengatakan kepada orang-orang Israel melalui Musa bahwa dia tetap akan mendampingi mereka, tetap akan membimbing mereka sampai ke satu tempat tujuan yang sudah ditujukan. Jadi lihatlah bahwa orang-orang Israel itu begitu jatuh dalam dalam dosa, tapi proses rekonsiliasi itu bisa berjalan. Musa tetap memperhatikan orang-orang Israel. Maka dia lalu berusaha untuk menunjukkan itu kepada mereka, bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu pasti tetap akan memperhatikan mereka. Oleh karena itu yang terjadi adalah Tuhan berusaha untuk berdialog ya dengan Musa, dan sebaliknya Musa juga berdialog dengan Tuhan, dan Tuhan mengatakan Musa namanya tidak akan terhapus dari buku yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Yang kedua adalah bahwa Tuhan itu akan tetap membimbing mereka sampai ke tempat yang dia tujui. Maka itulah ya kita bisa melihat bahwa orang seberdosa apapun, ketika Tuhan menghendaki, mereka semua itu bisa mendapatkan pengampunan yang berlimpah. Dan Tuhan juga meminta kepada Musa untuk tetap berusaha, tidak usah menghitung-hitung apa yang sudah mereka lakukan. Ya, orang-orang sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu, tapi berusaha untuk tetap menjadi pemimpin yang baik, memimpin orang-orang Israel sampai ke tujuan. Jadi lihat sekali lagi, ada dosa, tapi ada rekonsiliasi. Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada manusia yang berdosa. Ini begitu indah, sangat indah, ya, yang Tuhan tunjukkan. Menyembah berhala itu dosa yang sangat besar bagi orang-orang Yahudi. Tapi lihatlah, Allah begitu baik, Allah maha baik, maka dia tetap menunjukkan kasih dan kerahimannya kepada bangsa Israel. Dengan melihat bahwa ada rekonsiliasi ini, lalu kita coba melihat apakah pada saat modern ini masih ada menyembah berhala itu masih ada. Ya. Lalu kita bisa lihat bahwa ternyata sampai saat ini ya, yang namanya berhala-berhala masa kini itu masih tetap ada. Satu berhala misalnya soal uang. Kenapa ada korupsi di mana-mana? Kenapa orang selalu ya kalau punya uang itu pasti punya kuasa yang besar. Dia bisa melakukan apa saja. Ya, kalau punya uang dia bisa ya pokoknya bisa melupakan Tuhan dalam hidup. Ini satu berhala yang ya orang tidak memikirkan tentang Tuhan, tapi pikir tentang uang, 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 uang dan lain sebagainya. Ini adalah satu berhala modern. Kekuasaan, waduh, orang itu punya uh, nafsu untuk berkuasa. Mereka itu selalu berpikir gimana ya bisa menguasai orang-orang yang lain. Itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi dalam kehidupan. Jadi selalu saja ada kesempatan, selalu saja ada momen di mana orang itu bisa jatuh dalam berhala yang ada ini, yaitu kekuasaan. Nama baik, reputasi, wah itu juga salah satu berhala yang selalu ada. Karena mencari nama baik, maka orang bisa tampil dan menyusahkan orang-orang yang lain. Bisa juga menjadi berhala tersendiri.
Seks misalnya, betapa banyak orang yang melakukan kekerasan-kekerasan, terutama yang rentan, ya, itu benar-benar membuat orang juga berpikir kenapa dunia bisa seperti ini, ya. Jadi eh, itu juga menjadi sebuah berhala. Penampilan diri, dengan konsumerisme, dengan materialisme yang ada, orang berusaha untuk tampil, ya, dan menganggap orang lain menjadi tidak berguna dalam kehidupan. Pengetahuan, orang berpikir bahwa pengetahuan, ilmu pengetahuan itu segala-galanya dan meniadakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kalau dulu menyembah berhala itu hanya sebuah patung lembu dari emas dan dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka, ternyata pada zaman ini itu sudah bergeser ke hal-hal seperti ini, ya, uang, kekayaan atau harta, reputasi, seks, penampilan diri, pengetahuan dan lain sebagainya. Itu yang bisa terjadi dan bisa juga mengorbankan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita lihat bahwa eh, hal-hal yang terjadi seperti ini benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Apa yang Santa Faustina pikirkan? Ya, di dalam eh, buku harian Santa Faustina eh, ada hal yang saya tampilkan di sini, yaitu bahwa dia tidak pernah menyebut secara langsung tentang menyembah berhala ini. Tapi yang dia tampilkan adalah bahwa sosok Allah yang penuh belas kasih kepada orang-orang berdosa. Seperti tadi kita lihat, orang-orang Israel jatuh dalam dosa, tapi kemudian ada rekonsiliasi. Tuhan lalu mendamaikan, karena ada doa dari Musa. Ya, betapa baiknya Tuhan itu. Maka Santa Faustina coba untuk menerjemahkan bagaimana orang-orang berdosa itu, ya, bisa mendapatkan pengampunan yang berlimpah. Saya kutip di sini misalnya di buku harian Santa Faustina nomor 1588 ini. Kita membaca dalam nomor ini, ya, saya tampilkan cukup panjang, ya. Dia katakan ada dalam percakapan rohani dengan Tuhan, ya, ada kalimat yang bagus ini. Hari ini aku mendengar suara. Dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi yang membawa ancaman kepada umatku. Sekarang aku mengutus engkau untuk membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku untuk berbuat demikian. Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Sebelum hari penghakiman tiba, aku akan menggelar hari kerahiman. Aku menjawab, "Oh Yesusku, berbicaralah sendiri kepada jiwa-jiwa, sebab kata-kataku tidak berdaya." Jadi bagaimana dialog rohani, dialog spiritual antara Tuhan Yesus bersama Santa Faustina ini. Memang realitas dosa itu menguasai begitu banyak orang. Salah satunya adalah menyembah berhala tadi, dengan berhala-berhala yang tadi slide sebelumnya kita lihat. Tapi yang Tuhan tunjukkan dan dia sampaikan pada Santa Faustina adalah bahwa kerahimannya itu sungguh luar biasa. Tuhan itu tidak menghitung-hitung dosa manusia. Tapi yang dia lihat adalah bahwa mereka manusia yang patut untuk dikasihi, maka dia tetap mengasihi. Maka kita dengar ekspresi yang sangat bagus di buku harian Santa Faustina nomor 1588 ini, menunjukkan, ya, sebelum hari penghakiman tiba, Tuhan justru menggelar hari kerahiman. Yang dia tunjukkan adalah kerahiman. Ya. Kemudian buku harian Santa Faustina nomor 1485 juga kita menemukan, ya, ekspresi yang juga sangat bagus dari Santa Faustina.
Jangan takut akan juru selamatku, hai jiwaku yang berdosa. Akulah yang pertama mengayunkan langkah untuk datang kepadamu, karena aku tahu bahwa dari dirimu sendiri engkau tidak mampu beranjak kepadaku. Hai anak, jangan lari jauh-jauh dari Bapamu. Siaplah untuk berbicara terus terang dengan Allahmu yang Maha Rahim, yang ingin mengucapkan kata-kata pengampunan dan melimpahkan aku sangat mengasihi jiwamu. Aku telah mengukir namamu pada tanganku. Laksana luka yang parah, engkau juga tergores di dalam hatiku. Jadi, manusia selemah, seberdosanya apapun, Tuhan itu tetap mengatakan, jangan takut, datanglah kepadaku. Ekspresi-ekspresi yang sangat indah yang saya ambilkan dari dua sumber buku harian Santa Faustina ini, sebetulnya dua-dua sama-sama mengatakan bahwa memang ada banyak manusia yang berdosa. Ada jiwa-jiwa pendosa. Tapi Tuhan itu tidak akan melepaskan tangannya dari orang-orang berdosa. Yang Tuhan tetap lakukan adalah kasih-Nya, kerahiman-Nya, tiada batasnya bagi setiap orang. Maka apa yang menjadi permenungan kita yang paling terakhir ini adalah begini. Kita adalah orang-orang Israel masa kini. Kita juga mengalami kasih Allah yang sangat indah. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tetapi lihatlah, berapa kali kita juga jatuh dalam berhala-berhala kita dan mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak perlu lagi yang namanya patung lembu emas. Tapi pikirkanlah berhala-berhala yang tadi ditampilkan itu, yang sangat menantang kita, karena bisa menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan, juga bertemu dengan sesama kita. Oleh karena itu, memang berhala-berhala kehidupan itu ada. Tapi di balik semuanya itu, saya mau menekankan bahwa Tuhan itu tetap Maha Rahim kepada kita. Seberdosanya apapun kita, Tuhan tetap menunjukkan kerahimannya yang berlimpah kepada kita. Semua ekspresi yang kita dengar dari kehidupan rohani Santa Faustina dalam buku hariannya, itu betul-betul menunjukkan bahwa God is love. Allah adalah kasih. Allah itu sungguh Maha Rahim. Dan saya boleh meminjam perkataan dari almarhum Paus Fransiskus bahwa Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Allah yang kelihatan. Itu kiranya refleksi untuk kita pada hari ini.